Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan review 3 jurnal cloud computing. Berikut anggota dari kelompok 11, yaitu ada Bapak Wisnu Arianto, lalu ada saya sendiri, Widyatama Ade Fazri, lalu ada Andre Bertuanaibaho, lalu ada Bapak Fahmi Adi Putra. Jurnal yang pertama dengan judul Analisis Sistem Penyimpanan Data Menggunakan Sistem Cloud Computing Studi Kasus SMKN 2 Karanganyar. Dipublish pada Indonesian Journal on Networking and Security ISSN 2302 sampai 5700. Volume 1, nomor 1, tahun 2012. Penulis Tina Fajrin. Lalu untuk abstraknya, yaitu analisis sistem penyimpanan data di cloud computing dengan studi kasus SMKN 2 Karanganyar untuk membandingkan efisiensi menggunakan cloud computing. Hal ini disebabkan karena penyimpan data yang ada di SMKN 2 Karanganyar masih menggunakan komputer server. Salah satunya di mana komputer pengguna harus mampu menjalankan antarmuka perangkat lunak sistem cloud computing yang sederhana sebagai peramban web dan cloud network akan mengurus sisanya. Oleh sebab itu, cloud computing sangat diperlukan demi mengefisien waktu. Berikut pendahuluan penggunaan cloud computing merupakan hal penting dalam suatu sistem penyimpanan data dari suatu sistem administrasi sekolah. Yang paling menonjol dari komputasi awan adalah kemudahan akses. Selama ini, SMKN 2 Karanganyar menggunakan komputer server dalam penyimpanan data. Sistem penyimpanan data seperti ini dirasa kurang efektif karena tidak cocok untuk network skala besar. Administrasi menjadi tidak terkontrol. Tiap user harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif. Hal itu melatar belakangi untuk menganalisis penyimpanan data di SMKN 2 Karanganyar yang belum menggunakan cloud computing. Lalu tujuan penelitian jurnal ini yaitu menjadikan cloud computing sebagai sistem penyimpanan data di SMKN 2 Karanganyar, mendukung produktivitas dan efisiensi infrastruktur SMKN 2 Karanganyar. Lalu rumusan masalahnya yaitu apa itu cloud computing, apa layanan cloud computing yang ditawarkan. Dengan jurnal ini, manfaat penelitiannya yaitu mengurangi biaya infrastruktur kebutuhan komputer, pengurangan biaya listrik, tidak perlu membeli software dasar untuk aplikasi, lalu yang terakhir, mengurangi tenaga IT profesional sehingga menghemat biaya perawatan. Model cloud computing pada jurnal ini yaitu private cloud, infrastruktur awan yang semata-mata dioperasikan bagi suatu organisasi ini mungkin dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada pada on-premise atau off-premise. Lalu ada public cloud, infrastruktur awan yang dibuat tersedia untuk umum atau kelompok industri besar dan dimiliki oleh sebuah organisasi yang menjual layanan awan. Lalu ada community cloud, infrastruktur awan digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi concern. Persyaratan, misalnya persyaratan, keamanan, kebijakan, dan pertimbangan kepatuhan. Lalu yang terakhir ada hybrid cloud. Infrastruktur awan merupakan komposisi dari dua atau lebih swasta, komunitas, atau publik yang masih entitas unik namun terikat bersama oleh standar atau kepemilikan teknologi yang menggunakan data atau portabilitas aplikasi. Berikut sekian dari presentasi saya, lalu akan dilanjutkan oleh Bapak Wisnu Ardianto. Bapak Wisnu Ardianto, dipersilakan. Terima kasih Mas Tama atas penjelasan pada jurnal yang pertama, dan saat ini saya akan melanjutkan penjelasan pada jurnal yang pertama ini. Layanan cloud computing dapat diimplementasikan dengan cara menyediakan komponen-komponen berupa hardware, server,
dan jaringan yang dibutuhkan. Pengguna cloud computing dapat melakukan instalasi aplikasi yang digunakan pada infrastruktur tersebut. Layanan-layanan yang bisa dipilih meliputi yang pertama adalah Infrastructure as Services atau IaaS, yang kedua adalah Platform as Services atau PaaS, dan yang ketiga adalah Software as Services atau SaaS. Kelebihan dari cloud computing, penggunaan cloud computing atau komputasi awan membantu para perusahaan untuk menghemat biaya. Kapasitas cloud computing memang tergantung pada biaya sewa. Namun, teknologi cloud computing bisa menyimpan data pada cloud computing lebih besar dari komputer pribadi. Availability yang berarti cloud computing mampu mendapat jaminan 7 kali 24 jam untuk dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Sehingga diharapkan dengan adanya layanan cloud computing itu dapat menghemat biaya dan juga kemudahan dalam berbisnis. Kekurangan dari cloud computing adalah internet, yang merupakan satu-satunya syarat sebagai akses menuju cloud computing. Jika koneksi ini terputus atau berkendala, maka SMKN 2 Karanganyar tidak mampu melakukan aktivitas atau koneksi terhadap cloud computing jika memang jaringan internet bermasalah. Yang kedua adalah terkait dengan keamanan dan security. Karena cloud computing diletakkan pada cloud provider, maka diharapkan user harus mampu mencari cloud provider yang sudah memiliki standarisasi atau ISO terhadap kejaminan keamanan juga ketersediaan layanan. Kesimpulan dari jurnal yang pertama adalah pada bagian kesimpulan penulis menjelaskan bahwa respon terhadap implementasi cloud computing atau komputasi awan pada sebuah instansi sangatlah penting dilakukan, mengingat dengan disebutkan bahwa dengan cloud computing akan diuntungkan karena efektivitas dan efisiensi yang dijanjikannya. Pada bagian kesimpulan ini penulis cukup baik dalam menjelaskan apa saja manfaatnya dan risiko penggunaan cloud computing pada SMK Negeri 2 Karanganyar. Selanjutnya pada jurnal yang kedua, yaitu adalah dengan judul Perancangan dan Analisa Kinerja Privat Cloud Computing dengan Layanan Infrastructure as Services atau IaaS. Ya, penulisnya adalah Wirakanta Arsa dan Habib Mustafa, yang dipublish pada Indonesia Journal of Computing and Cybernetic System. Abstrak, mesin server merupakan salah satu penunjang komponen utama yang harus ada dalam pengembangan sebuah karya ilmiah yang berbasis web. Mahal server menjadi kendala mahasiswa atau mahasiswa yang mengakses suatu karya ilmiah. Konfigurasi server yang dilakukan di mana saja dan kapan saja menjadi sebuah keinginan mendasar. Selain pemasaran mesin yang mudah, cepat, dan fleksibel. Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat menangani masalah tersebut. Cloud computing dengan layanan IaaS dapat menyediakan sebuah infrastruktur yang handal untuk menjawab kinerja sistem yang diperlukan sebagai suatu analisis performance antara server tradisional atau instan dengan server cloud. Pendahuluan. Salah satu model penyebaran cloud computing adalah private cloud, di mana private cloud merupakan layanan cloud yang dioperasikan hanya untuk sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Infrastruktur cloud ini biasanya dikelola sebuah organisasi atau pihak ketiga. Lokasi pun bisa on-site atau off-site. Infrastruktur IaaS adalah sebuah layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar yang meliputi media penyimpanan, processing power, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh user untuk menjaga aplikasi yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian dari permasalahan tersebut, maka peneliti mencoba merancang private cloud computing dengan layanan IaaS yang menyediakan infrastruktur berupa virtual mesin server serta melakukan analisis kinerja dari infrastruktur tersebut. Rumusan masalah, model penyebaran cloud computing yang digunakan oleh private cloud mahasiswa ini
Peneliti mengambil contoh sebuah keadaan yang dialami oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM, di mana universitas tersebut menyediakan fasilitas pada mahasiswanya berupa mesin server yang berada pada laboratorium dan server virtual yang disediakan oleh pihak PSDI UGM. Namun masalah yang dialami adalah jangka waktu pemakaian dan juga pengajuan surat permohonan peminjaman dengan berbagai prosedur yang menyulitkan mahasiswa. Manfaat penelitian di mana perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi infrastruktur private cloud computing adalah sistem operasi Provok FE 2.3. Analisis uji kinerja yang diteliti meliputi turnaround time, response time, throughput, dan resource utilization. GES operating system instance yang digunakan berbasis Linux. Proses instalasi perangkat keras maupun perangkat lunak tidak dibahas. Fokus penelitian pada aspek teknis pengembangan teknologi computing, bukan pada aspek bisnis. Untuk saat ini saya menyampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Fahmi. Silakan Mas Fahmi. Ya, terima kasih Pak Wisnu atas presentasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini tentang model infrastruktur cloud computing. Analisis kinerja. Analisis kinerja adalah berkaitan dengan pencapaian response time, throughput, dan resource utilization level yang memenuhi tujuan kinerja untuk proyek atau produk. Proxmox. Proxmox VE adalah sebuah platform virtualisasi open source yang digunakan untuk menjalankan mesin virtual. Proxmox VE memiliki fitur andalan yaitu backup, restore, dan live migration. Selanjutnya, virtualisasi. Virtualisasi merupakan dasar untuk penyedia layanan komputasi cloud yang menyediakan IaaS. Virtualisasi adalah suatu teknik membuat sesuatu dalam bentuk virtual yang merupakan aplikasi perangkat lunak untuk menstimulasikan sumber daya perangkat keras. Kemudian perancangan. Perancangan merupakan rancangan arsitektur private cloud computing yang pada setiap node telah diinstal sistem operasi Proxmox yang memiliki hypervisor untuk mengatur VM yang telah dibuat. Hasil penelitian. Percobaan yang dilakukan peneliti adalah dengan membandingkan sebuah server virtual yang berjalan dengan sebuah server fisik dengan mencari perbandingan dari 4 parameter, yaitu turnaround time, response time, throughput, dan resource utilization. Pada tabel pertama adalah hasil dari salah satu pengujian, yaitu kompresi, di mana hasilnya akan dijadikan sumber data dalam penghitungan kinerja mesin cloud. Pada grafik tersebut memperlihatkan perbedaan dari mesin virtual dengan mesin konvensional. Mesin konvensional memiliki waktu lebih baik dibandingkan server virtual. Pada gambar tersebut menunjukkan lama proses yang dibutuhkan untuk melakukan proses kompresi dan terlihat dalam 3 kali percobaan cenderung memiliki bentuk grafik yang hampir sama dengan catatan waktu yang tidak jauh berbeda. Kelebihan analisis percobaan. Percobaan yang dilakukan menggunakan sistem operasi Proxmox sangat memudahkan dalam menggantikan server fisik menjadi server virtual. Percobaan ini tidak menggunakan biaya yang besar. Hasil yang didapatkan pun tidak jauh berbeda dengan
menggunakan server fisik. Kinerja yang dilakukan server virtual dapat dikerjakan dengan optimal. Kekurangan analisis percobaan. Sistem operasi Proxmox akan menjadi sangat sulit digunakan untuk orang awam. Kekurangan analisis percobaan berikutnya, percobaan berhasil jika menggunakan sistem operasi Proxmox, tapi belum jelas keberhasilan jika menggunakan sistem operasi yang lain. Kesimpulan, percobaan yang dilakukan peneliti telah berhasil dengan sebuah sistem private cloud computing dengan layanan IaaS dalam menyediakan sebuah mesin server. Keberhasilan sistem memungkinkan dilakukan penambahan atau pengurangan kapasitas mesin secara fleksibel dan otomatis. Suatu percobaan yang patut dicoba guna mempermudah kita jika melakukan sebuah karya tanpa harus memiliki server secara fisik. Berikut adalah referensi perpustakaan berbasis cloud computing ini. Jurnal oleh Jurnal Iqra PP 108 sampai 125 ISSN 1979 strip 7737 volume dan nomor Vol 9 nomor 1 tahun 2015, penulis Wulansari dan Putri, link jurnal http repository.uinsu.ac.id/96. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dipresentasikan oleh teman saya, Andre. Terima kasih Pak Fahmi. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Di sini saya akan melanjutkan pendahuluannya terlebih dahulu. Perpustakaan berbasis internet akan menghasilkan data digital yang akan memuat ukuran dan kapasitas yang besar untuk penyimpanannya. Cloud computing menjadi tren dewasa ini yang dapat diaplikasikan di perpustakaan. Salah satu aplikasinya adalah cloud storage, merupakan layanan penyimpanan data secara online di storage server, atau yang dengan kata lain, data kita akan disimpan pada database atau storage milik server online. Yang menjadi tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep dari penerapan cloud computing dan kendala yang ditemukan dalam penerapannya pada perpustakaan. Kemudian rumusan masalahnya adalah bahwa perpustakaan dituntut untuk terus eksis sehingga pengguna dapat selalu menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi. Kemudian rumusan masalah yang lain adalah perpustakaan akan selalu menghasilkan sejumlah data yang banyak, di mana data tersebut akan memenuhi ruang penyimpanan atau storage, yang selanjutnya perpustakaan akan membeli lagi ruangan penyimpanan yang baru, sehingga menghabiskan dana yang tidak sedikit. Metode penelitian pada dari cloud computing perusahaan perpustakaan online adalah dengan menggunakan model layanan SaaS, PaaS, dan IaaS. Hasil penelitian yang didapat adalah Software as a Service atau SaaS, layanan cloud computing, layanan cloud yang paling populer, merupakan evolusi lebih dari konsep SAP atau Application Service Provider. Pelanggan dapat menggunakan SaaS dengan berlangganan atau pay per user, sehingga tidak perlu investasi IT. Memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan fitur aplikasi karena multi tenant.
maka fitur-fitur biasanya bersifat umum. Pada PaaS adalah layanan yang menyediakan modul-modul siap pakai yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat berjalan di atas platform tersebut. PaaS juga memiliki keterbatasan di mana pengguna memiliki memiliki kendali terhadap sumber daya memori, storage, processing powering dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan AAS. AAS terletak satu level lebih rendah dibanding PaaS. Layanan yang menyewakan sumber daya teknologi informasi dasar, yaitu media penyimpanan, processing powering, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimiliki. Kemudian hasil pembahasan dengan penerapan aplikasi tersebut di perpustakaan maka akan menimbulkan beserta kekurangannya. Adapun kelebihan memiliki efisiensi biaya, penginstalan dan pemeliharaan yang mudah, penyimpanan yang bisa ditambah, software yang otomatis, fleksibilitas, akses mobilitas di mana dan kapan saja, dan berbagi sumber daya bersama. Hasil pembahasan lainnya adalah sedangkan kekurangannya meliputi keamanan data dan privacy, koneksi internet dan bandwidth, tergantung pada penyediaan provider, terbatasnya layanan untuk pelanggan sesuai kebijakan yang dibuat provider, sehingga harga yang tinggi untuk layanan aplikasi yang terbaik, pengetahuan yang terintegritas server cloud computing. Kelebihan penelitian adalah kemudahan dalam mengakses data atau aplikasi merupakan kelebihan utama dari cloud computing. Perusahaan hanya membayar sewa sehingga pemakai return of investment dan melancarkan cash flow. Kemudian ada fleksibilitas dalam menambah kapasitas. Kemudian kemudahan monitoring dan manajemen server. Selanjutnya meningkatkan ketersediaan data dan kemudahan dalam mengakses data atau aplikasi merupakan kelebihan utama dari cloud computing. Kekurangan dari penelitian adalah service level, artinya kemungkinan service performance yang kurang konsisten dari provider. Kemudian privacy, yang berarti ada risiko data user akan diakses oleh orang lain karena hosting dilakukan secara bersama-sama. Mungkin itu bisa menjadi kebocoran data atau privacy dari si user bisa diakses oleh siapapun. Kemudian ada data mobility yang mengacu pada kemungkinan share data antar cloud service dan cara memperoleh kembali data jika suatu saat user melakukan proses terminasi terhadap layanan cloud computing. Dan di sini data ownership mengacu pada resiko kehilangan kepemilikan data begitu data disimpan dalam cloud. Kemudian ada compliance. Compliance yang mengacu pada resiko adanya penyimpanan level compliance dari provider terhadap regulasi yang diterapkan oleh users. Kesimpulan dari jurnal ini adalah dari kesimpulan yang kita dapat dari yang kita review berdasarkan jurnal ini adalah perpustakaan sebagai pusat informasi diharapkan dapat melahirkan masyarakat informasi yang terus diolah akan menciptakan pengetahuan.
Teknologi informasi yang diterapkan di perpustakaan terus mengalami perkembangan untuk memberikan kemudahan bagi perpustakaan tersebut. Kemudian cloud computing sangat cocok digunakan untuk perpustakaan online karena eh, sis- eh, sistem kerja yang sama seperti menyewa dan membayar ke provider sebanyak aplikasi yang digunakan. Konsep perpustakaan online juga mempunyai beberapa keuntungan seperti lebih murahnya untuk membuat sarana dan dapat mempermudah proses peminjaman karena dapat dilakukan di mana saja, yaitu dengan berbasis online. Sekian dari presentasi kami dari hasil review jurnal ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.